Selamat sore untuk teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, pada hari ini aku bakalan nunjukin nih ke teman-teman untuk pembuatan deposito. Ternyata nggak usah langsung datang ke banknya langsung ya, sekarang sudah bisa dibuka secara online. Nah, ini untuk aplikasi yang aku gunain ini namanya aplikasi Brimo. Jadi teman-teman kalau sudah punya aplikasi Brimo, kalau misalnya ada uang yang lebih mau buka deposito secara online, jadi nggak usah datang ke kantornya langsung ya teman-teman, sudah bisa online semua. Oke, nah untuk caranya langsung aja buka aplikasi Brimo ya teman-teman semuanya, klik login. Nah ini aku loginnya pakai sidik jari ya teman-teman. Oke, ini udah langsung muncul ya. Untuk depositonya itu tinggal kita klik aja untuk ke menu lainnya. Nah ini tinggal kita klik aja untuk ini investasi. Nah investasi di sini menunya apa aja sih? Ada deposito, ada DPLK BRI, kemudian ada RDN sama ESPN. Nah yang akan kita buka ini yang deposito ya teman-teman. Klik aja. Nah ini sudah muncul tampilannya. Tinggal klik yang plus buka rekening deposito. Oke, nah di sini kan ada persyaratannya nih. Untuk pencairan deposito hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo ya teman-teman. Kemudian pencairan dananya tanggal jatuh tempo akan secara langsung otomatis mengkredit ke rekening sumber dana pembukaan deposito secara real time atau online. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pencairan deposito ini otomatis akan langsung cair ke rekeningnya teman-teman semuanya, rekening pada saat pembukaan rekeningnya dengan tanggal jatuh temponya, sesuai dengan jatuh temponya. Misalnya nih sebulan, berarti nanti bulan depan untuk jangka sebulan, berarti bulan depan dengan tanggal yang sama akan langsung cair nih ke rekeningnya teman-teman semuanya. Untuk nominal jumlah depositonya plus sambungannya ya. Oke. Nah kemudian untuk ini yang kedua, nominal penempatan untuk setiap rekening deposito adalah mulai dari 5 juta sampai dengan 500 juta rupiah di setiap rekeningnya. Jadi ada batasan minimalnya dan ada batasan maksimalnya ya teman-teman. Oke, kemudian untuk saldo minimumnya yang harus tersisa pada rekening sumber dana adalah minimalnya Rp100.000 pada saat pembukaan deposito. Oke, jadi harus ada minimal saldo nih yang ada di rekening sumber dana gitu, jadi nggak bisa dinolkan gitu ya. Kemudian ada jangka waktu penempatan deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Jadi kalau misalnya lebih dari itu nggak bisa ya teman-teman, jadi sesuai dengan yang ada di aplikasi Brimo aja gitu. Nah kemudian untuk nasabah hanya dapat memilih status perpanjangan deposito non-arrow atau non-automatic rollover. Nah maksudnya di sini, jadi teman-teman semuanya kalau misalnya mau memilih yang perpanjangan itu nggak bisa ya, jadi yang auto renewal itu nggak bisa. Jadi sifatnya deposito secara online ini di aplikasi Brimo hanya untuk yang tidak perpanjangan otomatis. Nah ini seperti itu. Oke. Kemudian rekening sumber dana pembukaan rekening deposito harus berasal dari rekening tabungan atau giro BRI. Nah untuk misalnya dari rekening pinjaman itu nggak bisa ya teman, jadi harus memang benar-benar sumber dana untuk rekening di BRI. Jadi misalnya teman-teman punya rekening Simbedes, Britama bisnis, atau mungkin giro ya, itu bisa untuk pembukaan depositonya. Jadi selain rekening tabungan itu nggak bisa. Oke. Kemudian rekening deposito yang dibuka melalui Brimo tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit atau cash collateral. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin pengajuan pinjaman dengan jaminan untuk deposito online ini, itu nggak bisa ya, kecuali yang deposito secara manual. Jadi tidak bisa digunakan untuk jaminan, gitu maksudnya. Oke. Kemudian untuk rekening sumber dana pembukaan rekening deposito atau rekening tabungan atau giro tidak dapat ditutup selama deposito belum dicairkan. Oke, nah misalnya nih teman-teman punya rekening, misalnya rekening Simbedes atau Britama ya.
Kemudian rekening yang teman-teman gunain untuk deposito ini ternyata mau ditutup nih, itu nggak bisa teman-teman, karena dia akan nyantol ke depositonya. Kenapa? Karena itu ada bunga yang harus dibayarkan atau yang akan masuk ke rekening teman-teman. Jadi otomatis bakalan nyantol dan nggak bisa ditutup rekeningnya baik secara manual ya teman-teman, gitu. Jadi memang harus benar-benar aktif gitu. Kemudian untuk bunga deposito dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tetap ya teman-teman, untuk deposito ataupun tabungan itu tetap ada pajaknya gitu ya. Oke. Kemudian untuk bunga deposito yang diterima nasabah adalah bunga setelah dipotong pajak. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi bunga deposito yang sudah diterima oleh nasabah adalah bunga yang intinya bunga bersih gitu ya, yang sudah dipotong oleh pajak. Jadi nggak kotor lagi, udah bersih gitu, tanpa potongan apapun. Oke. Kemudian untuk pembayaran bunga deposito dilakukan dengan mengkreditkan nominal bunga deposito ke rekening sumber dana pembukaan deposito, rekening tabungan atau giro BRI setiap bulannya secara otomatis. Nah, pembayaran bunga deposito ini artinya otomatis ya teman-teman, by sistem. Jadi misalnya nih teman-teman ikut yang program 1 bulanan, nah otomatis kan masuk ke rekeningnya teman-teman dalam 1 bulan itu, dan kemudian tidak bisa diperpanjang lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pengajuan untuk deposito lagi, jadi tinggal diklik ini aja untuk penambahan fasilitas deposito gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya nih jangka waktunya tadi kan ada yang 3 bulan sampai 6 bulannya, jadi setiap bunga itu akan masuk selama bulanan ya teman-teman. Jadi setiap bulannya dapat nominal bunganya berapa, dan itu akan masuk misalnya nih selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu akan masuk bunganya ke rekening teman-teman gitu. Oke, kemudian nasabah yang melakukan pembukaan rekening deposito melalui BRIMO akan menerima surat konfirmasi dari PT Bank BRI yang akan dikirimkan langsung ke alamat email. Nah, email yang telah terdaftar di BRIMO sebagai informasi bahwa nasabah telah melakukan pembukaan rekening deposito. Pembukaan rekening deposito melalui BRIMO tidak diberikan bilet deposito. Jadi untuk tanda terimanya itu berupa email ya teman-teman, dan yang ada di rekening yang ada di aplikasi BRIMO ini. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah pembuatan rekening deposito, jadi nggak usah ke kantor BRI lagi untuk melakukan pencetakan bilet lagi gitu. Jadi biletnya sudah secara online, ada pemberitahuannya di email, dan ada rekeningnya langsung tampil di aplikasi BRIMO-nya gitu. Nah, kemudian nasabah dapat melihat saldo deposito pada menu informasi saldo deposito. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau buka informasi saldo, itu akan langsung muncul rekening deposito teman-teman plus sama nominalnya juga gitu. Oke. Kemudian deposito tidak dapat dilakukan pencairan pada tanggal yang sama dengan tanggal penempatan deposito. Maksudnya di sini deposito tidak dapat dilakukan pencairan ya teman-teman. Jadi tidak bisa dicairkan dengan tanggal yang sama dengan tanggal penempatan deposito. Misalnya nih teman-teman penempatannya tanggal 15, mau dicairkan tanggal 15 dengan bulan yang sama pada saat teman-teman misalnya nggak jadi nih mau dicairkan gitu, itu nggak bisa teman-teman, harus melewati tanggal tersebut gitu. Jadi nggak bisa langsung dibuka deposito ternyata nggak jadi terus mau dicairkan lagi, itu nggak bisa. Jadi minimal dengan tanggal yang berbeda gitu. Kemudian pada saat pencairan deposito, nasabah akan menerima bukti konfirmasi pencairan deposito oleh PT Bank BRI ke alamat email nasabah. Jadi kalau misalnya rekening ini misalnya nih 1 bulanan ya teman-teman ikut deposito ini, otomatis bulan depan akan langsung cair ke rekening teman-teman dan ada notifikasi emailnya yang masuk gitu. Jadi Bank BRI memberikan notifikasi nih, ternyata deposito kita udah masuk gitu. Oke. Kemudian deposito tidak dapat dilakukan pencairan melalui unit kerja BRI. Nah, maksudnya jadi teman-teman kalau sudah buka deposito yang secara online terus mau dicairkan secara manual ke kantor BRI itu nggak bisa ya. Jadi memang ini by online semua gitu. Jadi otomatis dananya akan langsung masuk secara online. Oke. Lalu nasabah bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang dilakukan dalam pembukaan deposito melalui aplikasi BRIMO, baik dalam proses pembukaan maupun pencairan. Nah, maksudnya di sini teman-teman bertanggung jawab dengan dana yang sudah teman-teman lakukan untuk
pembukaan deposito ataupun pencairan deposito tersebut. Jadi apabila sudah dilakukan pembukaan rekening deposito ini, itu sudah menjadi tanggung jawab penuh gitu. Jadi kita gunain secara bijak gitu teman-teman. Lalu pembukaan deposito melalui BRIMO tunduk pada syarat dan ketentuan penggunaannya. Jadi syarat-syaratnya ini sudah berlaku paten, titik, gak ada toleransi lagi gitu ya teman-teman. Jadi sesuai dengan persyaratannya ini. Terus nasabah dapat menghubungi unit kerja BRI terdekat atau menghubungi call center BRI pada hotline 14017 apabila memerlukan informasi terkait deposito yang dimiliki. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung nih atau masih ragu, bisa langsung menghubungi hotline-nya BRI atau ke kantor BRI terdekat. Kalau masih ragu, tapi kalau nggak ragu ya udah langsung buka rekening aja. Nah, kalau misalnya sudah, di sini juga ada menu penalti. Oh, di sini nggak dicantumin ya. Saat ini pencairan deposito hanya dapat dilakukan pada satu jatuh tempo sehingga tidak dikenakan. Oh, gitu. Jadi maksudnya penalti di sini memang dalam aplikasi BRIMO ini itu tidak ada penalti ya teman-teman. Maksudnya tidak ada penalti ini. Jadi pencairan sebagian atau pencairan sebelum tanggal jatuh tempo itu nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Jadi kalau teman-teman mau mencairkan nih dengan kebuatan kepepet itu tetap nggak bisa dicairkan ya teman-teman, meskipun itu dicairkan ke BRI unit terdekat. Misalnya teman-teman ada kebutuhan khusus dan itu akan dicairkan tuh nggak bisa, jadi harus sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Dan misalnya teman-teman pengajuannya 6 bulan, ya udah berarti 6 bulan baru bisa dicairkan gitu. Kalau misalnya baru dicairkan sebelum jatuh tempo itu nggak bisa gitu. Oke. Nah, kalau misalnya persyaratannya sudah dibaca semua, tinggal klik aja saya sudah membaca dan klik lanjut gitu. Jadi usahakan membaca dulu ya teman-teman sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi biar jelas nih, deposito ternyata, permisi ini ternyata koneksi internetnya kurang stabil. Oke, kita ulangi lagi, buka rekening lagi. Jadi kan kalau misalnya buka aplikasi BRIMO ini tergantung sama koneksi internet kita ya teman-teman. Nah, ini sesinya telah habis. Oke, aku login lagi. Sidik jari. Oke, ini udah masuk. Klik lainnya lagi. Kemudian karena kayaknya mungkin terlalu lama kayaknya tadi aku penjelasannya ya. Oke. Langsung ke investasi lagi, deposito lagi, karena tadi persyaratannya sudah kita baca bersama. Jadi kan sudah paham ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita lanjutkan lagi aja. Ini kok agak ini agak lama ya. Back dulu. Ini sinyalnya hijau pada. Nah, di sini ada sinyal teman-teman. Kalau hijau ini berarti koneksinya lancar. Kalau merah ini berarti nggak lancar gitu. Kita coba lagi. Lainnya, kemudian deposito. Oh, ternyata memang agak lama. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah lanjut seperti ini teman-teman. Jadi ini kan ada masukan nominalnya ya. Kalau misalnya teman-teman itu mau masukkan nih, misalnya 10 juta ya. 10 juta rupiah. Oke, di sini untuk jangka waktunya akan langsung ada rentetan estimasi hasilnya ya teman-teman. Jadi untuk deposito 1 bulanan itu bunganya 2,25%, tapi ini per tahun ya. Oke, untuk suku bunga deposito ini per tahun. Jadi nggak ada yang per bulan 2,25%, nggak ada. 3 bulanan sama 6 bulanan. Nah, kalau untuk yang 1 bulanan ini 2,25%, kalau untuk 3 bulanan 2,5%, dan untuk 6 bulanan 2,75%. Ini hitungannya tapi per tahun ya teman-teman. Jadi dalam jangka waktu selama 12 bulan ini bunganya dikalikan mendapatkan hasilnya sekian. Itu 15.288 rupiah. Itu ini 1 bulanan ya. Tapi kalau misalnya 3 bulanan ya ini 49.315 rupiah. Lalu untuk yang deposito 6 bulanan ini bunganya 109.699 rupiah gitu. Nah, jadi tinggal kita pilih aja mau mau buka deposito yang mana. Misalnya nih, ini deposito 6 bulanan nih. Oke, nah untuk pilih jenis perpanjangannya ini nggak bisa selain non arrow ya. Jadi
harus yang non RU, jadi non perpanjangan otomatis. Jadi setiap 6 bulan nanti per bulannya kita bakalan dapat bunganya itu 109.699 itu per bulannya ya teman-teman gitu. Oke, namanya apa? Oh, mohon maaf. Jadi 109.000 ini terbagi dari per 6 bulan ya teman-teman gitu. Ini Mas informasinya gini. Estimasi di atas merupakan hasil simulasi perhitungan penempatan ditambah bunga di BRI setelah dikurangi pajak. Oke. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang berlaku di BRI. Deposito hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Nah, seperti yang sudah saya bacain di awal tadi. Jadi memang informasinya seperti ini ya. Dan kalau misalnya per 6 bulan ini, jadi 6 bulan itu kita bakalan dapat 109.699. Ini bukan dapatnya per bulan ya teman-teman, tapi ini per 6 bulan gitu. Jadi per bulan kita bakalan langsung dapat kalau untuk deposito secara manual itu, jadi per bulannya itu kita bakalan dapat bunga tuh. Ya, bakalan dapat bunga misalnya 109.000 ini per 6 bulannya. Jadi dibagi 6 gitu berapa. Jadi yang masuk ke rekening itu tuh per bulannya, bukan langsung per 6 bulannya. Kalau yang secara manual, tapi kalau ini yang secara online, jadi kita kan dapatnya 109.699 ya. Jadi otomatis ini langsung dikalkulasi selama 6 bulan ke depan gitu. Untuk yang bunga yang kita dapatkan nanti di deposito kita itu ya ini 109.000 gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih ternyata bunga bulan besok berubah gitu. Misalnya sekarang kan bunganya 2,75. Jadi nanti bulan depan kita bunganya ternyata turun jadi 2,5. Berarti kita akan mengikuti bunga pada saat bulan berikutnya gitu. Jadi nggak bisa kita jadikan patokan 2,75% ini bakalan stabil terus sampai 6 bulan ke depan. Enggak ya teman-teman. Jadi ini bakalan berubah, bunganya bakalan berubah. Nanti kita akan masuk dengan mengikuti bunga yang pada saat bulan itu gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang bingung atau kurang paham, nanti bisa komen ya. Atau misalnya komen aja nggak apa-apa, nanti kalau bisa aku jawab gitu. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai nih, kita estimasi waktu juga misalnya 6 bulanan, tinggal klik aja lanjut. Nah, setelah dilanjut otomatis deposito ini akan terbentuk gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada dananya, ini langsung akan terbentuk untuk rekening deposito. Tapi kalau misalnya nggak ada dananya, nah misalnya kayak aku ini kan nggak ada dana sebesar 10 juta ini, jadi nggak bakalan bisa lanjut gitu. Oke. Mungkin dari sini ini penempatan awal 10 juta ya, 6 bulan bunganya 2,75, jenis perpanjangan non RU. Nah, karena mohon maaf di sini saldo saya agak minus ya. Jadi ini kita bisa milih ya teman-teman untuk jenis rekeningnya yang mana ya. Kalau misalnya ada dananya sekitar 10 jutaan dan saldo minimal yang harus ada di rekening kita harus ada 100.000 gitu. Jadi kalau misalnya nggak cukup 100.000 itu nggak bakalan bisa dilanjutkan gitu. Kalau misalnya ada dananya, langsung klik lanjut aja, otomatis dari rekening kita ini akan kepotong 10 juta ya, langsung masuk ke rekening deposito gitu. Nah, untuk ngeceknya ini kalau misalnya udah selesai ya, ini kita back dulu. Oke. Nah, ini bisa diklik di rekening lain kayak gini. Rekening lain ini akan langsung tampil di sini ada rekening deposito kita gitu. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang membuka deposito secara online, langsung klik ini aja untuk investasi ya teman-teman. Jadi bisa langsung buka depositonya secara mandiri dari rumah, jadi nggak usah ngantri datang ke kantor BRI yang begitu ramai antreannya, langsung kita buka saja secara online. Oke. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang paham bisa komen aja ya di bawah. Oke. Oh ya, ini udah selesai. Mungkin gitu aja yang bisa aku jelasin ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.